Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofar Digantara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen Ngobrol IT. Nah, di segmen Ngobrol IT pada video kali ini kita akan ngebahas ini dia. Di depan kalian sudah ada laptop. Ini dia laptop Asus K42F yang udah saya pakai dari mungkin full control saya pakai dari SMA. Karena sebelumnya saat SMP atau SD ini punya kakak saya. Video ini sebenarnya akan membahas pengalaman saya pakai laptop ini, terus bisa dipakai apa aja, dan kenapa masih bisa saya pakai sampai tahun 2023 ini. Padahal ini laptop udah dari 12 tahun yang lalu. Nah, ini keluaran tahun 2011. Dulunya pakai Intel Pentium P6200, itu merupakan Intel codename Arandel atau Intel generasi pertama untuk laptop. Dan setelah itu saya upgrade ke Intel Core i3 i3 370M ya. Teman-teman udah bisa lihat video upgrade-nya di kanan atas. Bukan upgrade sih, sebenarnya ngebersihin aja itu. Tapi bang, kan ini laptop tahun 2011 ya, pakai Pentium P6200 yang udah di-upgrade ke i3. Tapi kan i3-nya Gen 1 doang bang. Emang masih kuat dipakai abang buat ngerjain tugas, buat coding bahkan? Oke, kita akan bahas itu, dan sebelumnya kita akan membahas sejarah dari laptop ini ya. Sejarah saya pakai ya, bukan sejarah Asusnya ya. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan, ini dia laptop Asus K42F yang memiliki spesifikasi pada awalnya yaitu Intel Pentium P6200 2,1 GHz 2 core 2 thread. Lalu untuk iGPU dia pakai integrated GPU Intel HD Graphic ya, Intel generasi pertama. Lalu untuk RAM awalnya cuma 2 GB DDR3, lalu storage internalnya yaitu hard disk 320 GB. Nggak mungkin laptop jadul udah pakai SSD gitu kan. Dan untuk storage SATA-nya ada SATA 2 dan SATA 1 ya. SATA 2 untuk hard disk dan SATA 1 untuk DVD-ROM, dan sampai sekarang belum saya upgrade. Lalu ukuran layar 14 inci, resolusi 1366x268, refresh rate 60 Hz, dan juga apalagi yang perlu saya bahas ya. Baterai saya lupa berapa watt hour. Webcam ada 1, USB sebelah kanan ada 1, sebelah kiri ada 2, tapi masih 2.0 ya tiga-tiganya. Lalu ada HDMI, VGA, RJ45 LAN, dan ya buat ngunci biasanya ini ya. Itu untuk spesifikasi dasar sebelum saya upgrade, dan yaitu bawaan pabriknya lah. Lalu untuk sekarang, spek sekarang overall semuanya mirip-mirip, cuman ada beberapa yang di-upgrade. Pertama, Pentium P6200 saya upgrade ke Intel Core i3 370M 2,40 GHz 2 core 4 thread, dan udah ada Intel Smart Cache tentunya. Lalu untuk hard disk udah 2 kali ganti. Pertama pakai 500 GB yang udah bed sector dari WD Blue, dan karena bed sector saya ganti ke HDD 320 GB dari WD Black yang memiliki speed 7200 RPM. Lalu untuk DVD-ROM masih sama, dan RAM-nya saya upgrade. Awalnya tuh dulu sama kakak saya di upgrade ke 5 GB jadi 4+1, dan setelah itu upgrade lagi ke 8 GB atau 4 kali 2 GB DDR3 dengan speed 1333 MHz. Tapi karena ini Intel Gen pertama yang belum support 1333 MHz, jadinya speednya mentok di 1066 MHz. Oke, laptop ini masih sehat ya bisa dibilang, cuman baterai sama layar fleksibelnya doang yang bermasalah. Untuk baterai di sini mati total ya, sama sekali nggak bisa dipakai untuk baterainya, jadi dia harus colok ke adaptor terus-terusan. Dan untuk layar dia kabel fleksibelnya ya rusak lah bisa dibilang, bukan rusak, udah bermasalah, perlu diganti ya, atau mungkin perlu dibenerin. Tapi karena saya belum pernah bongkar bagian layar ini, jadi sedikit takut aja gitu kan. Dan ya overall layar jernih, tidak ada flek atau tidak ada minus dot dan lain sebagainya. Keyboard semua berjalan, cuma sempat ada yang stuck, cuman udah saya benerin juga. Lalu DVD-ROM masih jalan tapi saya nggak pernah pakai. Lalu hard disk semua sehat, dan CPU sehat, RAM sehat, dan tidak pernah yang namanya BSOD karena masalah hardware. Untuk masalah software ya itu beda cerita. Oke, kita lanjut ke sejarah. Laptop ini dulu dipakai kakak saya untuk ya kerjaan ringan lah. Karena di jurusan kuliahnya juga bukan yang kayak multimedia atau DKV yang butuh PC atau laptop dengan spek yang tinggi untuk kebutuhan kayak editing atau nggak 3D modeling. Laptop ini dulu dipakai buat ketik-ketik di Word, buat skripsi gitu kan. Jadi ya paling game buat saya pakai dulu waktu kecil, main GTA SA sama Left 4 Dead gitu kan. Jadi ya ini emang laptop consumer ya, bukan laptop gaming, dan kebutuhan atau penggunaannya tuh bukan untuk gaming pastinya. Lalu semenjak saya SMP ya laptop ini saya pakai buat belajar editing di Wondershare Filmora, dan juga di saya lupa satu software lagi yang pernah saya pakai untuk editing video. Jadi ya intinya buat belajar-belajar dan untuk mengerjakan beberapa tugas yang butuh
video editing gitu, saya pakai Wondershare Filmora. Di laptop ini sudah cukup kuat, tapi saya pakai Wondershare Filmora yang versi jadul, jadi ya nggak terlalu berat lah. Singkat cerita, saya masuk SMA dan ini laptop sudah jadi full control atau sudah menjadi, ya bisa dibilang sepenuhnya sudah bisa saya pakai gitu kan. Nah, saat saya di SMA juga itu awal mulanya saya belajar video editing di Adobe Premiere Pro, dan dulu saya pakainya Adobe Premiere Pro versi CS4 ya. Kalau dibilang nge-lag sih, dulu nge-lagnya bisa dibilang karena masalah yang konyol. Dulu saya belum ngerti banget soal software atau kayak Windows gitu, saya sama sekali nggak ngerti gitu. Jadi kalau ada apa-apa paling ke tukang tukang servis ya, untuk nanya-nanya atau nggak buat kayak install ulang aja, saya ke tukang servis dulu ya. Nah, karena saya install ulang ke tukang servis juga jadinya Windows originalnya jadi hilang gitu kan, hampir tumpah. Nah, karena saya nggak ngerti software itu, jadinya dulu kenapa ini nge-lag dan RAM-nya itu 5 GB tapi kepakainya cuma 3,7 gitu kan. Ternyata saya searching itu penyebabnya adalah pakai Windows 7 32 bit. Nah, ini laptop sebenarnya udah support 64 bit, pastinya udah support, dan RAM-nya itu udah bisa sampai 8 kalau nggak salah, atau 16 juga bisa. Makanya saya cuma bisa pakai RAM 3,7 GB dari 5, lalu pakai Adobe Premiere Pro versi jadul ya, karena CS4 itu masih bisa pakai yang 32 bit. Kebalik, karena 32 bit itu masih bisa pakai Adobe Premiere yang CS4, nggak bisa di atasnya. Kalau nggak salah CS 5.5 bisa, CS6 kalau nggak salah udah nggak bisa. Ya, intinya begitu. Sayangnya karena hal itu saya jadi memiliki banyak keterbatasan untuk belajar editing dan ya mentok di situ aja gitu. Oke, setelah itu mulai masa pandemi ya guys ya. Pandemi kita mulai semuanya online. Dari kayak sekolah, ngerjain tugas video dan lain sebagainya, saya pakai laptop ini. Saya belum ada PC ya, dan laptop ini sangat berjasa sekali, terima kasih. Jadi laptop ini dulu saya pakai buat Zoom meeting itu dalam kondisi Windows 7 32 bit ya. Zoom meeting, Google Meet, lalu mengerjakan tugas, Word, ketik-ketik, dan editing video. Dan saya salut sama laptop ini beneran berjasa sekali untuk hidup saya pas saat SMA. Bahkan akhir-akhir SMA sebelum saya rakit PC, ini laptop sangat berjasa. Singkat cerita, saya rakit PC ini dan ya laptop ini sangat jarang saya pakai. Laptop ini saya pakai untuk saat ini tuh hanya untuk ke kampus saja. Ya, kita akan bahas setelah ini. Oke, Asus yang sebenarnya Asus X42F ini, karena ini X tuh kalau nggak salah yang pakai Pentium-nya, kalau K itu yang pakai Intel Core i3-nya atau yang pakai i5. Pokoknya ya seri 42 series ya Asus 42 series, mau itu X42F, A42F ya, pokoknya begitu. Jadi intinya laptop ini saya pakai buat kebutuhan kuliah saat ini, tapi hanya untuk kerjaan yang ringan saja. Kalau misalnya untuk editing video, untuk beberapa tugas yang berat kayak memerlukan spek yang tinggi untuk editing video, saya mengerjakannya di PC saya yang sudah saya bahas di video kanan atas. Lalu untuk pekerjaan kayak misal saya editing video di YouTube ini, saya pakai PC saya, dan laptop ini hanya saya pakai untuk kebutuhan, kadang untuk backup, kadang untuk minta game ke temen ya, kadang untuk sering dibawa ke kampus untuk mengerjakan beberapa pekerjaan. Pekerjaannya apa aja tuh bang? Oke, saya tadi kan udah jelaskan beberapa hal yang berat-berat tuh saya kerjakan di PC. Jadi ini sisanya aja. Dan sisanya itu pertama adalah untuk kalau ada presentasi atau kalau ada ibu dosen atau enggak dari rekan-rekan yang sedang presentasi, laptop ini bertugas untuk membantu saya mencatat catatan yang perlu dicatat. Nah, intinya laptop ini hanya untuk tugas yang ketik-ketik. Lalu untuk browsing dan juga untuk multitasking ringan, laptop ini juga saya andalkan saat ada perkuliahan, tapi saya malah download Valorant. Ya, waktu perkuliahan saya kan ada wifi di kampus dan lumayan kenceng gitu kan. Sambil mendengarkan dan mencatat materi dari dosen, saya sambil download Valorant, dan ya download Valorant buat dipindahin ke PC saya. Nggak mungkin saya main di sini gitu kan. Nah, jadi ya bisa dibilang ini sebagai perantara aja kalau saya lagi butuh download sesuatu di kampus gitu kan, yang butuh kecepatan yang tinggi, saya pakai laptop ini untuk download dan saya pindahkan ke PC ya, intinya gitu. Lanjut ya, tadi untuk kebutuhan multitasking kayak lagi misal tadi ya, lagi penjelasan dosen saya nyatet lalu sambil buka WhatsApp web atau sambil buka materi presentasi orang melalui PDF atau nggak melalui Canva, laptop ini juga saya bisa andalkan. Lalu untuk kebutuhan coding ya teman-teman, ini yang paling berat bisa dibilang untuk laptop ini. Untuk kebutuhan coding saya waktu semester 2 udah lulus C++ ya, lalu sekarang lagi Java dan juga HTML. Dan laptop ini saya andalkan untuk beberapa pekerjaan atau tugas yang saya kerjakan tadi. Lah, emang nggak berat bang untuk coding? Sebenarnya untuk pembelajaran dasar ya, HTML, CSS, atau enggak
Java atau bahkan C++, ini laptop masih cukup kuat, masih saya bisa andalkan walaupun terkadang ada beberapa kendala. Tapi bagi saya pribadi ini nggak masalah, selama kendalanya nggak bikin telat mengumpulkan kuis gitu, atau ya beberapa kendala yang bikin makan waktu banyak gitu. Dan ya itu aja sih sebenarnya laptop ini paling berat saya pakai untuk coding dan untuk editing di CapCut. Saya belum pernah nyoba, tapi suatu saat teman-teman kalau misal penasaran gitu, bang laptop ini bisa buat editing di CapCut nggak bang? Karena bisa aja ada teman-teman sekalian yang laptopnya tuh memiliki spesifikasi yang mirip dengan laptop saya, atau enggak yang persis memiliki spek yang sama, mereknya sama dengan laptop saya gitu kan. Dan mungkin teman-teman yang berada di situasi tersebut pengen melakukan yang namanya editing video atau pengen mulai di dunia YouTube gitu kan. Nah, kalau saya mau bahas lebih detail soal itu, teman-teman bisa komen di bawah dan saya buatkan videonya ya. Jadi sebenarnya awal mula saya memulai YouTube Pemula IT itu ya dari laptop ini gitu. Lalu setelah beberapa bulan saya mulai rakit PC Core 2 Duo, dan itu lebih baik ya untuk editing karena saya pakai GTX 630 yang tentu saja bisa pakai Adobe Premiere Pro versi yang lebih baru daripada laptop ini yang hanya support mentok-mentok nyaman dipakai mentok-mentok di CS6 lah. Oke, kembali lagi ya teman-teman, kalau misal mau saya bahas lebih rinci tentang editing video melalui laptop kentang kayak gini, teman-teman boleh komen di bawah gitu kan. Saya akan bahas sekaligus analisis gitu proses editing melalui laptop Asus K42F ini. Oke, mungkin untuk tambahan saya ada sedikit cuplikan video saya waktu mengerjakan beberapa tugas dan juga coding di laptop ini, dan ya teman-teman bisa cek di video berikut. Oke, pertama saat di kampus saya pakai laptop ini untuk saya mengerjakan tugas kelompok, membuat slide untuk presentasi di web Canva. Dan bisa dilihat untuk CPU usage dan lain sebagainya masih aman-aman aja cuy, masih santuy ya. Laptop ini masih sangat tidak terbebani kalau hanya sekedar edit-edit dan juga mengerjakan desain di Canva. Untuk suhu maksimumnya pun juga hanya pada 59 derajat Celcius dan minimumnya ada pada 38 derajat Celcius, tergantung suhu ruangan. Oke, lanjut. Di sini saya gunakan untuk coding HTML dan CSS ya. Untuk CPU usage di sini kurang kerasa begitu tinggi karena ini hanya HTML dan CSS gitu, nggak terlalu berat ya. Mulai kerasa naiknya saat kita pindah-pindah tab atau pindah-pindah window aja. Namun sayangnya di sini saya nggak nyobain atau nggak rekam pas lagi run codingan Java atau nggak C++. Jadi saya nggak bisa nunjukin ke teman-teman bahwa mulai kerasa beratnya tuh pas lagi coding C++ atau Java. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah terkait hal ini ya, ataupun terkait hal lain yang perlu kalian tanyakan boleh komen di bawah aja biar kita pada diskusi dengan teman-teman yang lainnya. Lalu jika mau request video boleh komen di bawah, tapi ya saya nggak bisa memenuhi semua harapan kalian kayak bang rakit PC 100 juta ya, nggak gitu juga, saya belum sampai tahap itu gitu kan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Baik, terima kasih, jangan lupa like jika suka dan subrek jangan lupa. Saya Jofar Ingantara Putra pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.